Shalom jemaat Tuhan, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Saya percaya kita semua menyiapkan hati kita untuk kita lebih lagi merasakan akan hadirat dan lawatan Tuhan pada ibadah doa malam kita. Sebelumnya saya undang kita sama-sama tundukkan kepala untuk kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk kesempatan yang kami boleh terima daripadamu. Kami rindu untuk kami boleh merasakan lawatan hadirat-Mu, karena hanya di dalam hadirat-Mu lah kami boleh menerima kekuatan yang baru, sukacita, damai, sejahtera. Dan biarlah malam hari ini kami tidak menyia-nyiakan waktu kami. Kami mau mempergunakan jam-jam doa kami untuk kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Berkati ibadah kami pada malam hari ini, berkati setiap kami hamba-hambamu yang melayani Engkau, terlebih umatmu yang mengikuti ibadah doa malam secara online pada malam hari ini. Terpujilah namamu Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah doa malam kami. Haleluya, amin. Mari jemaat, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi
sambut Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, bukan yang terluka. Ku
ada Roh-Mu di dalam hidup kami. Kami bisa karena ada Roh-Mu di dalam hidup kami. Kami berkemenangan karena Roh Kudus-Mu ada di dalam hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu tinggal dan memimpin hidup kami. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Allah Roh Kudus. Sebab Engkaulah kekuatan kami. Oh Ramaya Sande. Semua keadaan dunia ini dapat berubah. Semua keadaan dunia ini dapat bergoncang. Tapi kami percaya bahwa hanya di dalam-Mu Bapa kami menjadi tenang, kami menjadi kuat, kami dapat melewati semua keadaan yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Selamanya Kau Allahku. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, selamat jumpa lagi di ibadah doa malam kita pada hari ini. Sebelum kita akan mendengar firman Allah, mari bersama kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dengan doa. Kita berdoa. Segala kemuliaan, pujian dan hormat kami sampaikan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami merindukan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi kami semua.
agar firman yang disampaikan saat ini sungguh menjadi kekuatan dan menjadi berkat dalam kehidupan kami sekaliannya. Bapa, terpuji-pujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Dengan syukur kami menghampiri hadiratmu dan kami merindukan berkat melalui firman-Mu. Karena itu berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengar dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami melihat mujizat Allah terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Kita belajar dari kitab Wahyu pada pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Firman Allah berkata demikian. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Amin. Mari kita akan selidiki dari dua ayat ini bagaimana firman Allah datang kepada kita bicara tentang seorang perempuan yang berselubungkan matahari. Kalau matahari itu berbicara tentang Bapa, itu artinya bahwa wanita ini sungguh hidup di dalam kebenaran. Lalu dikatakan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Artinya bahwa wanita ini sungguh-sungguh wanita yang saleh. Seorang wanita yang hidup kudus di hadapan hadirat Allah. Dia berselubungkan matahari. Dikatakan di bawah kakinya adalah bulan. Dan di atas kepalanya menjadi mahkota adalah 12 bintang. Ini adalah gambaran dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matahari bicara tentang Bapa, bulan bicara tentang Yesus Kristus, bintang bicara tentang Roh Kudus. Jadi kesempurnaan Allah ada di dalam wanita ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, namun demikian bukan berarti wanita ini luput dari kesusahan. Bukan berarti dia luput dari penderitaan. Bukan berarti dia luput dari kesulitan. Tetapi kita dengar firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa wanita ini dalam kondisi mengandung. Dan firman Allah berkata dia dalam keluhan dan penderitaannya. Dia dalam keluhan, dia dalam penderitaan. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasihi, apabila Anda dan saya hidup di dalam kebenaran, kita mentaati firman Allah, berjalan dalam pimpinan Roh, bukan berarti tidak ada lagi kesulitan, bukan berarti tidak ada lagi penderitaan, bukan berarti tidak ada lagi hambatan dalam perjalanan hidup kita ini. Kita lihat wanita ini. Secara lahiriah manusiawi, ini wanita ini dalam pandangan mata manusia kita, wah dia wanita yang hebat. Dia wanita yang luar biasa. Mungkin saudara kalau kita gambarkan, seperti kita melihat Maria. Maria adalah seorang wanita yang terpilih untuk kandungannya melahirkan Kristus Yesus Tuhan. Ada banyak wanita di Bethlehem, tetapi mengapa wanita Nazaret justru dipilih oleh Tuhan? Padahal Nazaret dan Bethlehem begitu jauh jaraknya, ratusan kilometer. Tetapi di Bethlehem, nubuatan yang disampaikan oleh para nabi itu
Kristus dilahirkan, saudara, bukan di Nazaret, tetapi di Bethlehem. Jadi seharusnya lah orang-orang wanita-wanita Bethlehem yang mengandungkan Yesus. Tetapi tidak ada seorang wanita Bethlehem yang layak mengandungkan Yesus. Jadi Allah harus memilih mendapati seorang yang ada di Nazaret, namanya Maria. Dialah wanita yang layak mengandungkan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, Maria didapati layak oleh Allah untuk melahirkan Sang Juru Selamat dunia. Suatu hal yang sangat luar biasa, istimewa. Saudara-saudara sekalian, justru di tengah-tengah di tempat di mana tidak ada firman yang keluar, tetapi Bethlehem, saudara, dia masuk di dalam suara nubuatan bahwa di Bethlehem akan dilahirkan seorang yang menjadi penebus. Dan kita perhatikan bagaimana caranya supaya nubuatan itu dapat disampaikan. Bagaimana supaya nubuatan itu dapat digenapi. Bahwa Mesias atau anak Allah atau Yesus Kristus itu harus dilahirkan di Bethlehem. Oleh sebab itu maka Allah yang membuat sehingga Kaisar Agustus mengadakan sebuah sensus penghitungan penduduk, sehingga semua orang harus kembali ke kotanya masing-masing, termasuk Yusuf dan Maria berdatang dari Bethlehem. Yusuf adalah orang Bethlehem. Oleh karena itu maka dia harus pulang ke Bethlehem, dan dia bawa Maria pada waktu itu dalam keadaan mengandung besar. Saudara bisa membayangkan bagaimana seorang ibu yang mengandung besar, yang sudah hampir melahirkan, lalu berjalannya begitu ratusan kilometer. Itu akan ada dalam sebuah kesulitan yang besar. Belum dalam kondisi hamil, belum lagi jalan jauh, jalan kaki. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, dia pasti menderita. Sampai di Bethlehem mereka masuk pada penginapan, tidak ada penginapan yang menyambut mereka. Semua penginapan menolak dengan alasan sudah tidak ada tempat. Dan pada akhirnya Sang Juru Selamat dunia yang ada di dalam kandungan seorang yang bernama Maria orang Nazaret, dia dilahirkan di kandang binatang. Sebuah keadaan yang menyedihkan. Tetapi disitulah Mesias anak Allah dilahirkan. Saudara, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasihi, demikianlah kita melihat wanita yang ada di dalam Wahyu pada pasal 12 ayat 1 ini. Wanita ini dalam kondisi yang begitu hebat. Pandangan manusiawi kita, dia bersalut matahari, dia berkasutkan bulan di bawah kakinya, dan dia bermahkotakan 12 bintang di atas kepalanya. Tetapi kita lihat dia dalam keadaan mengeluh karena penderitaannya, sebab ia hendak melahirkan. Dia berteriak kesakitan. Ini bukan sebuah keadaan yang sepele. Saudara, ini keadaan yang begitu mengerikannya. Sampai-sampai wanita ini harus berteriak karena dia begitu kesakitan. Untuk melahirkan, saudaraku, kita harus mau bergumul dengan sungguh-sungguh. Untuk melahirkan sesuatu demikian kita harus masuk dalam sebuah peperangan iman yang kuat. Wanita ini sementara bertarung, saudara-saudara, pertarungan hidupnya dia hadapi. Istilah kita, dia mempertaruhkan nyawa dalam peperangan imannya untuk melahirkan seorang anak laki-laki.
Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kelahiran itu terjadi, maka sebuah sukacita besar dialami. Maria ketika Yesus lahir, saudara, maka kelimpahan itu terjadi. Yang tadinya mereka adalah orang pelarian, hidupnya sederhana, mereka ada dalam persembunyian, apalagi karena Herodes mencari anak yang dilahirkan oleh Maria untuk dibunuh. Saudara-saudara, dan mereka lari dengan membawa apa adanya yang mereka bisa bawa. Saudara-saudara, tetapi kita melihat bahwa sebelum mereka menyingkir ke Mesir, pada waktu kelahiran itu terjadi di kandang Betlehem, maka Allah mengutus para majus untuk datang ke kandang binatang membawa persembahan yang begitu hebat, emas, kemenyan, dan mur. Saudara, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasih, di balik dari semua penderitaan pasti ada kemenangan. Di balik dari sebuah penderitaan pasti ada berkat. Di balik dari sebuah penderitaan pasti ada sukacita. Oleh karena itu, apabila Anda saat ini dalam kesukaran, engkau ada di dalam penderitaan, saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, engkau tidak boleh menjadi lemah, tidak boleh menjadi tawar hati. Tetapkanlah imanmu, teguhkanlah hatimu, kuatkanlah perjalanan hidup dalam mempercayai Tuhan. Jangan saudara meninggalkan Tuhan oleh karena engkau menderita. Tetapi justru kalau engkau dalam penderitaan semakin setia kepada Allah, maka pada akhirnya ketika penderitaan itu selesai, maka engkau akan menerima berkat-berkat Allah yang sangat luar biasa. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, ketika wanita ini selesai melahirkan, anak laki-laki dibawa ke takhta Allah, dan perempuan ini sendiri disediakan oleh Allah tempat yang indah di padang gurun. Luar biasa. Kalau dia tidak berani menghadapi tantangan saat melahirkan, saya percaya dia tidak akan dapat tempat di padang gurun. Tempat yang dibangun oleh Allah sendiri. Firman Allah dalam kitab Yesaya 51 ayat 3 berkata bahwa padang gurun itu dibangun oleh Allah seperti taman Firdaus. Padang gurun itu dibangun oleh Allah seperti taman Allah. Begitu indah. Disitulah wanita ini ditempatkan oleh Allah. Luar biasa. Saudara, oleh karena itu jangan terlalu lemah. Jangan mudah sedikit-sedikit kita patah semangat. Jangan sedikit-sedikit tawar hati. Kalau kehidupan iman kita seperti demikian, saudara, Anda tidak akan melihat hal-hal yang dahsyat akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saudara, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasih, Anda mesti rela berjalan dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan tidak selalu berjalan di atas permadani. Rancangan Tuhan tidak selalu berjalan di atas bunga-bunga ros, tetapi terkadang ada batu-batu tajam, ada duri-duri yang ada dalam perjalanan kita. Itu menyakitkan, tetapi kalau Anda setia, Anda akan mencapai Kanaan yang penuh berlimpah dengan susu dan madunya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, oleh karena itulah pada saat ini saya mau menghimbau kita semua. Mungkin saat ini Anda sementara mulai lemah, mulai engkau kehilangan gairah oleh karena kesulitan-kesulitan yang Anda hadapi. Jangan-jangan Anda hari-hari ini sudah mau berpikir mundur dari Tuhan. Maka firman ini datang kepadamu agar supaya engkau tetap teguh, tetap setia, berjalan di dalam kebenaran Allah. Di dalam Wahyu pada pasal yang 12 ayat yang ke-6, saya bacakan demikian firman Allah. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah,
supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Allah yang menyediakan langsung tempat untuk wanita ini mengamankan dirinya. Ketika kesusahan besar melanda dunia ini, maka wanita yang melahirkan anak laki-laki ini, dia mendapatkan tempat yang istimewa, tempat yang disediakan oleh Allah sendiri. Kalau seorang kaya menyediakan tempat bagi kekasihnya, pasti tempat itu luar biasa. Itu manusia. Saudara bisa bayangkan bagaimana tempat yang disediakan oleh Allah bagi kekasih-kekasih, bagi orang-orang yang setia. Mereka melahirkan, saudaraku, melahirkan hal-hal yang mulia untuk hormat bagi nama Tuhan. Mereka melahirkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Allah. Mereka melayani untuk melahirkan jiwa bukan hal yang mudah. Terkadang kita mesti hadapi tantangan demi tantangan, penderitaan demi penderitaan. Saya memberitakan Injil di daerah Maluku, saudara, sampai ke pedalaman. Mengerikan. Sampai saya berkata kepada mereka yang di Pasalulu pada waktu itu, saya sampai di sana. Itu lewat hutan rimba sepeda motor. Tidak ada jalan-jalan setapak, sepeda motor lewat jalan setapak. Saya sempat nyangkut di batu besar karena sepeda motor itu lumpur. Saudaraku yang Tuhan kasih, sampai di sana Injil diberitakan. Banyak orang datang dengar firman Allah. Saudaraku, keadaan yang saya lewati di hutan rimba itu hilang. Melihat jiwa-jiwa itu berdatangan, mereka dengar firman Tuhan, kita semangat. 3 hari KKR diadakan di Pasalulu. Hari yang ketiga ada satu keluarga yang datang, mereka menyerahkan sebidang tanah untuk pembangunan gereja. Dahsyat, saudara. Dan pada waktu itu juga langsung diadakan peletakan batu pertama. Saya yang meletakkan batu pertama di sana. Karena saya pada waktu itu mengadakan KKR. Saudara-saudara sekalian, dan sekarang saya katakan kepada mereka pada waktu itu, saya tidak akan datang lagi Pasalulu ini kecuali jalan sudah aspal. Seperti disulap, saudaraku. Jalan sekarang itu jalannya lebar, halus, aspal sampai desa Pasalulu. Oleh karena itu begitu jalan aspal mereka bel saya lagi, Om sudah berjanji kalau jalan sudah aspal, Om datang KKR di sini. Oke, saya bilang. Dan KKR itu diadakan di gereja yang saya letakkan batu pertama. Gereja itu besar, saudaraku. Penuh orang sesak. Orang ikut kebaktian. Semangat saya, saudara. Bersama dengan Ibu Gembala pada waktu itu. Bapak Ibu saudara sekalian, lalu kami datang ke satu daerah di mana saya juga meletakkan batu pertama gereja, pembangunan gereja di desa itu. Saya sudah lupa nama desa itu, Kaici atau desa apa. Saudara-saudara sekalian, dan pada waktu KKR di Pasalulu kita mampir di tempat itu, gereja itu sudah jadi gereja besar juga. Bapak Ibu saudara, dan sekarang Tuhan berkati saya. Saya melihat Allah tidak pernah membatalkan janjinya. Saudara, kalau kita mengandung dan mau melahirkan, memang susah, memang menderita. Tetapi kalau kita sudah melahirkan, itu sukacita. Saudaraku, Allah yang menyediakan tempat, kalau Allah yang menyediakan tempat, kalau Allah yang menjamin hidup saudara, memang apa yang menjadi halangannya? Wanita ini secara dunia mengalami penderitaan yang luar biasa karena dikuasai oleh antikris. Orang percaya alami tekanan, tetapi wanita yang melahirkan anak laki-laki ini disediakan tempat yang indah oleh Allah, seperti Taman Firdaus, taman Allah sendiri. Karena itu himbauan saya kepada kita semua, mari bersama kita mau melahirkan jiwa-jiwa bagi Kristus.
Berdoa banyak Bapak Ibu, jangan berpikir, wah saya mah seorang ibu sederhana, saya mah tidak ada mata pencaharian yang tetap, saya kerja serabutan. Nggak usah lihat itu Bapak Ibu. Itu tetap kita kerjakan, kita tetap berusaha, kita berjuang. Tetapi jangan lupa setiap ada waktu ketemu jiwa, beritakan firman Allah. Ceritakan Yesus kepada mereka, bahwa Yesus itu baik. Yesus itu satu-satunya juru selamat dunia. Kalau engkau dalam kesusahan, carilah Yesus. Anda bisa katakan, saya memang bekerja serabutan seperti ini, tetapi saya tidak pernah merasa sedih. Karena saya tahu saya bekerja dan saya juga memuliakan Tuhan. Jadi bekerja sederhana itu bukan menghalangi kita tidak memuji Allah. Pekerjaan sederhana kita, mungkin hidup sederhana, itu tidak akan menghalangi kita untuk bersaksi. Tidak. Terus bersaksi. Sampai kita melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita dan kemuliaan bagi Allah dinyatakan. Puji Tuhan, siaplah melahirkan jiwa-jiwa. Maka berkat Allah akan turun kepada kita semua. Tempat yang tersedia untuk Anda sudah begitu lengkap disediakan oleh Allah. Biarlah engkau menikmatinya ketika engkau melahirkan jiwa-jiwa baru untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat hanya bagi-Mu ya Bapa kami persembahkan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Biarlah firman-Mu pada saat ini memberkati kami semua dan memberikan semangat kami untuk terus melayani Tuhan, melahirkan jiwa-jiwa baru bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati umat-Mu dalam pekerjaan mereka masing-masing. Berkati usaha-usaha anak-anak-Mu, mata pencarian mereka, setiap rumah tangga. Biarlah Tuhan berkati. Biarlah sukacita tetap mengalir dalam kehidupan mereka sekalian. Dan biarlah kami semua bergirang karena Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Biarlah diberkati orang yang datang kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengasihi Tuhan. Diberkatilah orang yang melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah menjadi bagian kami sekalian. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Sekian firman Allah saya sampaikan. Dan mari kita perhatikan saudaraku, dengan segala daya upaya kita, mari kita terus melayani Tuhan di setiap kesempatan. Anda tidak perlu harus menjadi full time seperti saya, tetapi di tengah-tengah kesibukan-kesibukan saudara beri waktu untuk menceritakan Yesus kepada rekan-rekanmu. Maka engkau akan melahirkan jiwa-jiwa baru, dan Tuhan akan memberkati engkau, menyediakan tempat bagimu, sebuah tempat yang indah untuk kemuliaan namanya. Haleluya, haleluya. Sampai berjumpa kembali dalam doa malam berikutnya. Amin.